la yanfa' min qalbin la yakhsha wa min batnin la yashba wa min du'ain la yustajabu laha birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali bersama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita mengkaji ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu fikih yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah pada pertemuan setahun yang lalu ya di akhir bulan Desember terakhir kali kita berbicara pada saat itu tentang khisalul fitrah ya. Dan kita awali tahun baru kita di 2022 pada saat itu dengan renungan. Sekarang di minggu yang ketiga ini ada sisa pembahasan dari khisalul fitrah ya. Kemudian baru nanti kita akan masuk ke dalam babul wudu. Terakhir kali kita membahas adalah tentang masalah khitan ya, kalau nggak salah tentang masalah khitan, di mana khitan ini bagi laki-laki hukumnya adalah wajib dalam 3 madhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Hukum khitan adalah wajib, sedangkan bagi perempuan itu hukumnya adalah sunnah. Yang selanjutnya adalah baqiyatu khisalil fitrati, sisa dari pembahasan khisalul fitrah. Apa? Qassus syaribi bihaitsu tadharu humratus syafah, yang disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mencukur kumis ya, bihaitsu tadharu humratus syafah, yang sekiranya bisa sampai kelihatan ini nih, apa namanya nih, bagian merah-merah yang ada di bibir. Artinya kalau kita punya kumis lebet, kalau kita pengen cukur paling tidak ini kelihatan. Jangan sampai kita punya kumis nutupin merah-merah yang ada di bibir kita. Mau ditaruh kumis silahkan, pakai Pak Haji Gagah Masya Allah, kayak Herman Pelani ya. Tapi jangan dibiarkan gondrongnya sampai nutupin merah-merah yang ada di bibir. Kalau sudah mulai memanjang, mau menutupi merah-merah yang ada di bibir, maka ini disunahkan untuk dicukur ya, disunahkan untuk dicukur. Kemudian apa lagi? Di antara khisalul fitrah adalah yukrahul qaza. Apa itu qaza? Qaza itu adalah nyukur rambut dengan grepes atau nyukur rambut atau nyukur rambut dengan kondisi atau model gaya rambut yang di sininya pendek, di belahan yang lainnya gondrong. Ini makruh. Disunahkannya kalau kita pengen cukur dengan satu ukuran seluruh bagian kepala ya. Disunahkan untuk nyukur dengan seluruh ukuran pada seluruh bagian kepala. Misalkan kita ngomong sama tukang cukur, "Bang, 3 mili atau 4 mili semuanya tuh." Ya. Misalkan atau 1 senti, kita minta cukur 1 senti, satu ukuran semuanya. Tapi kalau misalkan model-model seperti gaya-gaya rambut zaman sekarang tuh di sini klimis banget, terus di atasnya ada jengger ayamnya. Ini makruh bahkan bisa menjurus kepada pengharaman apabila niat untuk meneladani orang kafir. Ini bahaya sekali ya, karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang niru-niru satu kaum maka dia akan masuk ke dalam atau dianggap sebagai golongan dari orang tersebut. Logikanya sederhana aja, bukannya Islam ini istilahnya ketat saklek atau bagaimana. Sederhana aja ya. Kita tanya kepada orang-orang yang stylenya atau penampilannya kayak begitu, "Fulan, anta muslim? Kamu muslim?" "Iya, saya muslim." "Nabi kamu siapa?"
Panutan kamu siapa? Penuntun kamu siapa? Ya Nabi saya, panutan saya, penuntun saya Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad ada nggak dalam riwayat nyukur rambut dengan gaya pang begitu? Ya, di sininya klimis, di sininya ada rambutnya, apalagi sampai bebuntut, atau misalkan di apa istilahnya tuh, yang ada galengan-galengan sawahnya, ya enggak? Ya, di apa namanya? Iya, sininya shot, masya Allah. Zaman sekarang mah bukan cuman manusia bikin jalan tol, kutu aja bikin jalan tol. Ya, buat jalan tol kutu itu. Nah ini kalau meneladani orang kafir berarti ya sudah, dia tidak mau meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedangkan kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling mulia, yang harus kita ikuti setiap perilakunya, perbuatannya, gayanya, stylenya, pola hidupnya, ya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak ada satupun yang dilakukan oleh Rasulullah melainkan itu kebaikan. Nggak pernah yang namanya Rasulullah itu melakukan keburukan, nggak ada. Rasulullah nggak mungkin ngajarin kita yang jelek-jelek, nggak mungkin ngajarin kita yang buruk-buruk. Dan di tengah sosial pun, di tengah masyarakat sosial pun, tanpa harus kita adu argumentasi, adu dalil, ya, itu sudah menunjukkan satu penyimpangan etika sosial. Orang yang berpenampilan seperti itu kan langsung terbersit di benak masyarakat apa? Stigma negatif. Ya enggak? Stigma negatif, ngelihat stylenya kayak begitu langsung muncul stigma negatif. Oh, nah terus sekarang muncul pertanyaan kayak begini. Ba'dun nas, sebagian orang ngomong begini. Jangan, don't judge book by the cover. Artinya dari bawah nih. Jangan kalian menghukumi buku hanya berlandaskan apa? Covernya doang. Nah, orang-orang yang zaman sekarang berpenampilan nyeleneh kayak begitu, orang-orang yang zaman sekarang berperilaku buruk atau berperilaku sosial yang menyimpang, mereka misalkan melakukan pacaran, perzinahan, kumpul kebo, kuping bukan cuman kuping yang ditindik buat laki-laki, kadang bibir ditindik, hidung ditindik, nih sampai ginian ditindik, mata ditindik, tato udah kehabisan buku dia nulis di badan. Terus kemudian dia berdalih seperti ini, jangan kalian hukumi sesuatu itu hanya dari luarnya aja. Kita ini bagian luar kita memang mungkin style kita kayak begini, tapi hati kita baik kok. Tapi hati kita benar kok. Ya fulan, kalau memang hati Anda baik, nggak mungkin Anda berperilaku yang menyalahi aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata-kata seperti itu mungkin kata-katanya benar, tapi itu adalah kalimatu haqqin urida bihal batil. Kata-katanya benar, tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Dia pengen perilakunya tetap dibenarkan, seperti itu dibenarkan, tapi nggak mau disalahkan. Ya, atau contoh sederhana begini deh. Orang misalkan ya, public figure, artis, ya kan? Dia terkadang punya jiwa sosial tinggi. Anggap contoh jiwa sosial tingginya misalkan suka nyantunin yatim, atau suka berbagi, ngasih duit ke sono kemari, ya kan? Bersedekah apa segala macam. Tapi kemudian penampilannya mengumbar aurat, rumah tangganya diselimuti dengan perzinahan, dengan perselingkuhan, kata-katanya tidak mencerminkan akhlak Islami, ucapan-ucapan yang mengarah kepada kekufuran. Terus dia ngomong begini, ya, jangan nilai saya dari luarnya saya saja, tapi nilai saya dari dalamnya. Maksudnya apa Anda ngomong begitu? Saya memang di luar penampilan saya begini, istilahnya nakal lah kelihatannya seperti ini, tapi hati saya baik kok. Ya, segala sesuatu yang terjadi dalam atau yang tercerminkan oleh perilaku anggota tubuh kita itu merupakan cerminan apa yang ada di dalam hati kita. Ya, makanya pepatah Arab bilang apa?
innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Yang namanya kalam, yang namanya ucapan itu sebetulnya apa yang ada di dalam hati. Yang terucap oleh lisan itu hanya ekspresi yang ada di dalam hati. Sama perilaku kita juga. Ya, jadi kita jangan tertipu bapak-bapak ibu-ibu sekalian dengan ucapan-ucapan yang seperti ini, yang tujuannya adalah untuk membenarkan perilaku salah mereka. Ya, untuk membenarkan perilaku salah mereka. Nah, ini nggak benar. Ya, jangan kita mau diarahkan atau digiring opini kita kepada anggapan don't judge book by the cover. Jangan kamu menghukumi buku hanya dari kulitnya saja. Jangan kita hukumi orang dari kulitnya saja. Tapi ingat, ini hanya pada sisi penilaian kita terhadap perilakunya. Adapun orangnya, maka kita tetap harus punya husnudzon bahwa dia punya potensi untuk berbuat baik atau menjadi lebih baik. Ya, orang-orang yang tadi itu yang misalkan suka mabok atau suka berzina atau tatonya ada di mana-mana dan lain-lain, ya kita husnudzon aja. Suatu saat mungkin dia dapat hidayah dari Allah dan kita doakan dia dapat hidayah dari Allah, kemudian dia bisa menjadi lebih baik, dia bisa bertaubat. Tapi untuk membenarkan perilaku kesalahannya, jangan kita benarkan hanya karena kata-kata itu tadi. Ya, jadi style kita, penampilan kita, kalau itu salah secara kacamata syariat, maka tetap harus kita salahkan dan jangan kita berpegang kepada kata-kata yang tadi. Sehingga jangan sampai kita bilang, oh Anda benar kok ini udah pakai celana yang ketat begini. Ya, Anda benar kok Anda pakai celana perempuan yang pendek banget, atau cuman pakai tank top doang, atau cuman pakai kutang doang. Yang penting Anda punya jiwa sosial yang tinggi, suka sedekah ke sini, itu udah cukup kok buat Anda bagus kok seperti itu. Loh, enggak. Bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu aturan kita dalam syariat, enggak seperti itu. Tetap yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Maka apa yang harus kita katakan? Yang kita katakan, jiwa sosial kamu bagus, itu jadi nilai ibadah. Sedekah kamu bagus, itu jadi nilai ibadah. Tapi tetap perintah dan larangan Allah kan bukan cuma satu, ada banyak. Ya, sekarang saya tanya, kalau bapak datang ke masjid, ya, bapak datang ke masjid, pakai baju koko yang paling keren, ya, baju koko yang paling keren merek Almia, ya kan, boleh beli di CBD, boleh beli di Barkah, atau boleh beli di mana, merek Almia, licin, keren. Mau berangkat sholat Jumat, putih bersih, setrikaannya aja lancip banget, bisa buat ngupas kulit mangga. Ya, saking ketekuknya itu. Bahannya nomor 1 lah pokoknya, bagus. Peci langsung ngambil dari Oman, ya enggak? Peci-peci Oman, pulang umroh mampir ke Oman, beli pecinya yang paling bagus, yang paling keren. Sorban bawa yang merek Kashmir, bawa sejadah, tapi mohon maaf nggak pakai sarung, nggak pakai celana. Bener nggak? Bener nggak? Layangan putus. Bener apa salah tuh? Salah. Tetap kita katakan baju kamu bagus, baju kamu rapi, sorban kamu keren. Tapi yang boy itu ditutupin dong. Kan itu juga aurat. Gitu. Jadi orang yang melaksanakan satu perintah Allah lalu meninggalkan perintah yang lain, ya seperti orang yang pakai baju tapi nggak pakai celana, atau seperti orang yang pakai celana tapi nggak pakai baju, atau seperti orang yang pakai sendal di kaki kanan tapi kaki kirinya nyeker. Kenapa? Karena perintah Allah bukan cuma satu, dan semuanya saling menopang untuk kesempurnaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi yang dimakruhkan? Yang dimakruhkan yang selanjutnya, wal akhdhu minal anfaqati wal hajib.
Jadi ada beberapa, kalau di dalam bahasa Arab itu banyak jenis rambut. Ini lihyah namanya. Ini syarib yang nyampe sini. Ini namanya sibalan. Ini namanya anfaqoh. Anfaqoh. Ini namanya hajib. Nah ini kita dimakruhkan untuk nyabut ini nih. Ya, kalau dipotong sedikit biar rapi nggak jadi masalah. Tapi kalau dicabutin sampai klimis, makruh. Ya, makruh saja. Ya, bagi yang punya. Yang nggak punya nggak usah maksa-maksain. Ya pakai nyari getah buah bintaro dioles-olesin, ya nyari apa lagi macam-macam, nggak usah, biar natural aja, tumbuh syukur, enggak juga nggak apa-apa. Ya juga makruh kita untuk ngapain? Untuk ngerok alis nih, ya ngabisin alis hukumnya makruh. Bagaimana dengan menyulam, memperindah bentuk alis? Kalau ini dilakukan oleh para perempuan dengan tujuan untuk berpenampilan menarik di hadapan suaminya tanpa menimbulkan fitnah di depan orang lain, fahada amrun marghubun fi. Ini adalah perbuatan yang disunnahkan. Tapi kalau tujuannya untuk mejeng di depan laki-laki yang bukan mahram, maka hukumnya haram. Dan anehnya kayak begitu zaman sekarang tuh, perempuan zaman sekarang banyak kebalik. Udah pada nikah kan ya? Oh ini belum, yang senderan belum? Belum yang keberapa? Yang senderan ada 2, ada Pak Haji, ada ini nih. Saya juga senderan ini. Nah, yang udah nikah pakai mahar kan? Pakai mahar. Ijab kabulnya deg-degan nggak? Enggak. Oh ya Pak Haji udah pengalaman kali jadinya enggak. Udah ini, udah pejuang veteran. Ya, kadang kita kan nyiapin pernikahannya aja, masya Allah. Terkadang kita ketemu orang tuanya aja udah kayak ketemu pangkostran. Ya enggak, lagi kita baru kenal, disuruh datang, yang ayah nyuruh kamu datang ke rumah, bu, udah kita nyiapin apaan aja. Wassalam, nyiapin mental terutama, apalagi kalau yang ayahnya rada-rada tegas, kagak bisa diajak bercanda, ya kan? Dari mana kamu? Udah lulus belum? Udah kerja apa? Berapa penghasilan kamu? Waduh, udah kayak ngelamar kerjaan, kita ditanyain segala macam. Deg-degan. Begitu kita menyiapkan seluruh urusan pernikahan juga kita repot, cari duit ke sono kemari, cari mas kawin, ngundang sono kemari, capek kita perjuangan, ya kan? Belum lagi kalau perjuangan tersebut diiringi dengan cobaan. Apa cobaannya? Misalkan cobaannya adalah dia keingetan mantannya, ya enggak? Masya Allah. Perjuangan gak tuh? Perjuangan. Udah perjuangan, akad nikah segala macam, ijab kabul kita deg-degan, diajarin katanya kudu megang jempol apa segala macam lah, pokoknya duduk yang tegak. Udah nikah, setahun 2 tahun khair, baik, gak jadi masalah. Cuman giliran udah punya anak 3 aja, masya Allah, di rumah kagak kenal dandan. Kenal dandan kalau kemana? Kalau senam, hari Minggu sini berdandan. Ya, kalau giliran kondangan dandan, medok ya, kalau sekedar apa istilahnya ya, sekedar menghilangkan bau badan atau hanya sekedar biar tidak kelihatan kucel, nggak jadi masalah. Tapi kan kadang-kadang perempuan muslimah kita di Indonesia nih, kalau mau kondangan bibirnya merah banget, pipinya di glowingin, bulu matanya aja yang bulu mata bengkok, pasar bengkok, bulu mata anti badai, melengkung begitu tuh. Alisnya masya Allah, kondangan berangkat jam 5 sore, dandan dari jam 11 siang. La ilaha illallah. Itu buat siapa tuh? Buat berangkat kondangan. Ntar di tempat kondangan siapa yang ngeliatin? Banyak orang kan, banyak yang bukan mahramnya, banyak laki-laki lain yang bisa menjadi penyebab fitnah. Berangkat ke kantor rapi, cantik, style, wangi apa segala macam, giliran di rumah pakai daster bolong. Ya enggak? Giliran di rumah parfum enggak dipakai, yang dipakai Sari Puspa. Yang dipakai GPU. Yang dipakai Salep 88.
Suami pulang kerja, cari nafkah, capek, kangen istri, pengen nyium, pahit. Ada orang dipakai sari puspa, ya enggak, dandanan, enggak berpenampilan yang menarik, ya. Ini terbalik. Seharusnya perempuan muslimah itu berpenampilan menarik di hadapan suami, karena itu jadi ibadah. Kalau berpenampilan menarik di depan orang lain, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nggak boleh kita tabarruj di hadapan laki-laki lain yang bukan mahram, di hadapan yang bukan jadi hak kita, nggak boleh. Ini yang terbalik kadang-kadang. Ya sekedar berpenampilan untuk tidak kelihatan jelek silakan, tapi terlalu berlebihan juga nggak boleh. Cukuplah parfum itu dipakai atau deodoran itu dipakai hanya sekedar untuk menghilangkan bau. Tapi jangan sampai berlebihan sampai menimbulkan syahwat, menimbulkan fitnah. Dan ini zaman sekarang, waduh, masya Allah, udah dibolak-balikan fakta. Bahkan banyak juga, ya istilahnya, yang orang-orang yang atau para misalkan cendekiawan muslim yang tujuannya adalah kenikmatan duniawi semata, mereka gunakan pengetahuannya, mereka gunakan wawasannya untuk menipu hamba-hamba Allah, menipu orang-orang agar jauh dari tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya indana kita di Tarim, di Hadramut, nggak bisa tuh yang namanya pacaran, nggak ada yang namanya kasus perzinahan di Tarim tuh nggak ada. Karena kita nggak tahu perempuan ini cantik apa jelek tuh kita nggak tahu. Bahkan saking tingginya rasa malu perempuan di sana sampai kita laki-laki juga minder kalau ketemu mereka. Kalau ada perempuan nih serombongan misalkan lagi jalan, terus kita sendiri, waduh, kita nyari gang ngumpet. Kita nyari gang ngumpet. Saking kita menghormati mereka karena mereka menjaga rasa malu mereka. Dan perempuan-perempuan juga begitu. Kalau posisi mereka berpapasan dengan laki-laki, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjauh, dan semuanya pakai cadar. Nggak ada yang nggak pakai cadar. Dan cadar itu bukan budaya Arab. Cadar itu adalah ajaran Islam. Bahkan dalam salah satu hadis, walaupun di dalam hal ini ada juga yang berbeda pendapat, ya. Ada yang berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf hanya pada materi wajah ini aurat atau bukan. Itu sebetulnya perbedaan pendapatnya. Sebagaimana kita riwayatkan atau kita dengar dari para guru-guru kita, ini bukan kesimpulan saya pribadi ya. Ini kesimpulan yang diajarkan oleh guru-guru kita dengan sanad mereka mengatakan bahwa yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang muktabar adalah apakah wajah ini aurat atau bukan. Kalau aurat berarti nutupnya hukumnya wajib. Wajibnya karena dia nggak boleh dilihat, ya. Sehingga di dalam sholat pun harus ditutup dong kalau aurat, ya kan? Karena salah satu rukun syarat sholat apa? Satrul aurat. Tapi yang muktamad mengatakan bahwa wajah ini bukan aurat, tapi tetap harus ditutup dalam madhab Syafi'iyah. Lantaran apa? Lindifa'il fitnah, untuk mencegah terjadinya fitnah. Dan bahkan ketika turun ayat hijab ayat yang memerintahkan untuk perempuan pada berhijab di zaman Rasulullah SAW, itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ka'annahunna ra'aitu sahabiyati ka'annahunna gurbanun sud. Saya lihat perempuan-perempuan sahabat itu yang udah muslimah itu seakan-akan mereka seperti burung gagak hitam. Tahu burung gagak hitam apa maksudnya tuh Pak? Yang kelihatan cuman matanya doang, seluruh tubuhnya ketutupan dengan pakaian yang serba hitam dan gak terlihat. Makanya gak ada fitnah pacaran, gak ada fitnah perzinahan, sehingga buminya berkah, negerinya berkah. Bayangin sampai sekarang gak ada satupun ditemukan kasus COVID-19. Terlepas dari yang namanya COVID itu konspirasi manusia atau benar katanya wabah yang menjalar dari pasar hewan liar, atau itu memang virus yang dibuat-buat. Tapi bahkan ketika virus tersebut dibuat-buat, ya tetap mereka nggak kena.
sehat-sehat aja, baik-baik aja. Alhamdulillah sholat nggak berjarak dari awal-awal COVID sampai sekarang. Maulid setiap malam Jumat, bahkan yang malam Senin dan di malam-malam lain terus semarak dengan jamaah yang banyak. Alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya. Nah, jadi kembali kita katakan makruh untuk ngerok alis. Kalau semuanya dikerok nih. Kemudian ada di salah satu rambut yang numbuh di muka kita ada namanya apa nih? Akar gigi. Gigi kita ada akarnya sampai keluar-luar. Ini namanya jenggot. Tempat numbuhnya namanya janggut. Bahasa Arabnya adalah lihyah. Nah, ini Bapak Ibu, para jamaah sekalian, jenggot ini ya sebetulnya tapi jangan dipaksain ini mah ya, nggak usah dipaksain. Bagi yang punya, ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan para ulama salaf dari 4 madhab yang muktabar semuanya menjadikan jenggot ini sebagai syiar. Satu. Yang kedua yang harus kita ingat adalah bahwa penampilan atau mengikuti sunnah Nabi tidak hanya terbatas pada jenggot. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita punya stigma atau pandangan atau pola pikir yang berjenggot masuk surga, yang gak berjenggot neraka. Jangan. Karena ada paham seperti itu ya. Wah, gak ada jenggotnya di neraka. Kasihan nih bertiga tuh. Klimis semua ya. Nah, jenggot ini hanya sebatas syiar yang dihukumi sunnah. Tapi ya nggak etis juga kalau kita katakan hanya ya, karena hanya itu seakan-akan artinya gini lah. Jenggot ini merupakan sesuatu yang dijadikan syiar para pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga memelihara jenggotnya dengan rapi. Dan beliau marah kepada salah seorang sahabat yang menyukur jenggotnya lalu membiarkan kumisnya. Ya. Membiarkan kumisnya, jenggotnya dikerok. Nah, oleh karena itu para ulama mensunnahkan untuk kita memelihara dan merawat jenggot. Yang punya, yang nggak punya nggak usah maksa. Ya. Nah, lalu bagaimana hukumnya kalau kita cukur ini jenggot? Pertanyaannya ada mencukur, ada menghabiskan. Ya. Kalau dalam madhab Hanafiyah, Ahnaf, yang banyak dianut oleh ulama-ulama atau kaum muslimin di Turki, di Eropa, kemudian di Rusia, ini haram, Pak. Kata mereka nyukur jenggot itu haram, bahkan termasuk kalau pengen merapihkan, biarin udah tumbuh gitu aja. Makanya ulama-ulama sono jenggotnya panjang-panjang. Jenggotnya panjang-panjang, ya. Karena nggak pernah dicukur. Kalau kita dalam madhab Syafi'i, nah, di sini dijelaskan Nassal Imam Syafi'i fi kitabihil di dalam kitab Al-Um, Al-Imam Syafi'i bilang bahwasanya mencukur jenggot hukumnya haram. Tapi waqtarun Nawawi war Rafi'i al-karoha. Al-Imam Rafi'i dan Imam Nawawi memilih untuk memakruhkan nyukur jenggot. Ya. Wa huwa mu'tamadu Syekhul Islam wa Ibnu Hajar war Ramli wal Khatib wa ghairihim. Kemudian para masyayikh kita menjelaskan makruhnya nyukur jenggot apabila cukurnya tersebut bikin nggak kelihatan jenggotnya dengan ukuran yang sekiranya kalau dari majlisut takhatub atau dari jarak kita ngobrol seakan-akan nih orang jenggotnya habis. Kalau hanya sekedar ingin dirapikan, ya kita cukur biar lebih rapi, biar simetris,
ukurannya kagak dingdek, kagak ini panjang sebelah ini. Nah itu nggak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah. Tapi kalau dicukur sampai habis, ini dalam madhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i hukumnya haram, tapi menurut Imam Nawawi, Imam Rafi'i yang notabene juga ulama besar dalam madhab Syafi'i, hukumnya makruh. Tapi itu jenggot zaman sekarang jadi kesan terorisme. Nah, kalau saya pribadi, saya kurang sepakat atau tidak sependapat dengan cendekiawan-cendekiawan muslim kontemporer yang ketika banyak perilaku teror dilakukan oleh orang-orang yang memiara jenggot, kemudian cendekiawan muslim tersebut mengatakan bahwa jenggot ini sebagai ciri terorisme, maka kita hapus jenggot kita agar Islam tidak menampilkan terorisme. Saya nggak sepakat. Ya terserah Bapak mengikut atau enggak. Saya lebih sepakat yang mana? Oke, sekarang jenggot dijadiin ciri teroris, kita bikin jenggot yang jadi ciri Islam rahmatan lil alamin. Kita selamatkan ini syiar Nabi Muhammad, kita selamatkan. Selama ini jenggot yang jadi syiar Nabi Muhammad itu disalahgunakan oleh orang-orang yang berpaham ekstrim. Sekarang kita kembalikan pemahaman tersebut kepada pemahaman Islam yang penuh dengan kedamaian. Dan yang kita lihat dari para masyayikh kita, nggak ada satupun saya punya guru, ya, nggak ada satupun saya punya guru yang kagak berjenggot. Khususnya yang dari Hadramaut, yang dari Tarim, atau yang yang berpegang kepada manhaj salaf, selama mereka masih punya jenggot yang numbuh dengan sendirinya, dijaga jenggot tersebut, dan mereka nggak melakukan aksi teror. Mereka bahkan adalah orang-orang yang sangat sayang dengan siapapun, yang nggak punya dendam kepada siapapun. Yang lucu begini kadang, ini orang, ya, dia misalkan mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin. Kita itu harus damai, kita harus menjadi pemaaf, jangan kayak tetangga sebelah yang nggak toleran, jangan kayak tetangga sebelah yang suka melakukan aksi teror. Kita harus menjadi orang yang toleran, yang penuh dengan maaf. Bacot doang tapi. Mohon maaf, kalau giliran dia yang disinggung, kalau giliran dia yang dirugikan, dia orang yang pertama untuk tidak memaafkan. Ya kan? Banyak sekarang yang seperti itu. Tapi alhamdulillah kita belajar kepada guru-guru kita, yang kita lihat dari guru-guru kita, mereka nggak seperti itu. Mereka mengatakan bahwa apabila jenggot dijadikan satu simbol oleh orang-orang yang suka melakukan teror, nah sekarang kita jadikan jenggot sebagai simbol bagi Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang toleran, Islam yang dipenuhi dengan rasa cinta. Dan kita lihat dari perilaku mereka, Masya Allah, ayah mereka diculik. Saya punya guru, ayahnya diculik oleh salah satu partai politik yang pada saat itu berkuasa. Diculik, umur beliau 9 tahun. Berangkat sholat Jumat bersama ayahnya, ayahnya kena tahanan kota, setiap hari Jumat harus melaporkan diri, ya, harus melaporkan diri. Pada saat itu sebelum adzan Jumat, beliau sholat, datang ke masjid bersama ayahnya, bapaknya naruh sorban gini, ayahnya beliau naruh sorban. Nah, tunggu abah di sini, ya, abah mau lapor diri dulu. Jam berapa itu? Sekitar jam 11 lah. Dari masjid, kebetulan masjidnya sebelah sananya, mungkin bisa kita katakan sekarang bahasa kitanya kecamatan lah atau kelurahan lah, bahasa sananya baladia namanya. Udah. So, 11 lewat 5, 11 lewat 10, adzan berkumandang, babanya belum balik. Khotib naik mimbar, ayahnya belum balik. Imam sudah takbiratul ihram, ayahnya belum balik. Imam sudah salam, ayahnya juga nggak balik. Beliau pulang bawa sorbannya, bawa sorban ayahnya. Sampai di rumahnya, bapak mana? Nggak tahu. Tadi habis sholat Jumat katanya pengen melaporkan diri, nggak pulang-pulang sampai sekarang. Itu kalau kita orang tua kita diculik kayak begitu, kayak apa kita gelisahnya, kayak apa kita punya dendamnya kepada orang yang menculik, ya.
Dan sampai sekarang nggak ketemu, dimakamin di mana, dikuburin di mana, nggak ketemu. Nah, guru kita tahu siapa pelaku utamanya. Karena memang pada saat itu ada satu sosok dari pimpinan partai ini yang secara terang benderang mengumumkan memusuhi ayah beliau. Padahal ayah beliau nggak pernah berkata-kata yang istilahnya frontal menyinggung pemerintah. Nggak, nasihat biasa aja kayak ngaji kita kayak begini. Cuman memang karena partainya nggak suka dengan agama, ideologi politiknya anti dengan agama, ya kita singgung atau kita sebut nama nggak sebut nama ya tetap dimusuhi. Ya, karena zaman sekarang banyak yang menyalahartikan atau banyak yang menjadikan kisah ini untuk membenarkan cara dakwah mereka. Nah, kita sebagai murid guru kami nggak seperti itu kisahnya sebetulnya. Nah, udah, beliau tahu pelakunya siapa, yang melakukan itu siapa, sampai akhirnya satu kesempatan ketika partai tersebut udah nggak lagi berkuasa, ini orang udah tua, ya. Ketika partai tersebut udah lagi nggak berkuasa, udah kalah, segala macam, ini orang udah tua, guru kita udah umur sekitar 25-an lah, atau lebih, ya. Ini orang yang tadinya gagah ya kan, mungkin jenderal atau apa di partainya atau DPP apa DPC, nggak paham lah kita. Istilahnya dia punya kekuasaan, udah tua, ya, udah sepuh, datang ke rumah guru kita, ngomong, bahkan datangnya bukan untuk minta maaf, datangnya untuk minta bantuan. Ya, ada beberapa kesulitan dalam hidupnya, ngomong kepada guru kita, minta bantuannya. Guru saya cuma bilang begini, ini saya berikan untuk kebutuhan Anda, tapi tolong setelah ini jika Anda butuh sesuatu, utus orang lain, tapi jangan kamu yang datang ke saya. Kamu saya maafkan, apa yang sudah kamu perlakukan kepada ayah saya maafin. Ini segala kebutuhan yang kamu minta dari hajat-hajat kamu saya penuhi, tapi kalau nanti ada butuh lagi jangan kamu yang datang. Karena kalau dia yang datang kan jadi keingetan orang tua. Itu domir manusia, hati manusia nggak bisa dibohongi. Daripada nanti maaf saya buat dia ternoda gara-gara saya keingetan bapak saya, mendingan ente utus orang lain. Gitu. Yang dilakukan oleh mereka seperti itu. Persis yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngomong toleran, ngomong maaf, jangan bacot doang gede. Kadang ngoceh doang, kita harus jadi orang yang pemaaf, harus jadi orang yang toleran. Giliran dia disinggung dikit langsung lapor polisi, cemen. Ya. Kalau memang benar-benar punya jiwa yang kesatria, punya jiwa yang pemaaf, ya biasa kayak begitu doang. Ngapain kudu pakai lapor-lapor polisi? Ini pencemaran nama baik. Terus apa bedanya ente dengan orang-orang yang intoleran yang selama ini Anda perangi, yang selama ini Anda kejar-kejar agar jangan dakwah mereka merebak mana-mana? Sama dong kalau gitu ente dengan dia, ya. Jadi kalau kita pengen lihat, kalau kita pengen berpedoman kepada sesuatu, dakwahkan hal tersebut, ya kita juga harus melakukannya, gitu. Dan ini persis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang para masyayikh kita ajarkan, ya seperti itu. Dulu Rasulullah waktu perang Uhud punya paman. Beliau sayang banget dengan pamannya tersebut. Meninggal. Siapa namanya? Sayyidina Hamzah. Pamannya Nabi. Ya. Sayyidina Hamzah. Makanya digelari dengan Sayyidus Syuhada. Meninggalnya pada saat perang Uhud. Tahu gimana proses meninggalnya, Pak? Siapa yang ngebunuh? Yang ngebunuh perempuan. Istrinya Abu Sufyan. Namanya Hindun binti Utbah. Ya. Hindun, istrinya Abu Sufyan. Dia ngerjain sendiri nih Hindun? Enggak. Dia nyewa pembunuh bayaran. Seorang budak hitam, tinggi besar, namanya Wahsy. Wahsy ini jatuh cinta sama perempuan. Ya. Butuh mahar untuk pernikahan. Butuh duit. Karena ada tuntutan. Akhirnya karena tuntutan ekonomi buat pernikahan, ketemu sama Hindun. Kata Hindun, kalau ente bisa ngebunuh Hamzah, ana upahin sekian. Dan Wahsy ini pinter main tombak.
Akhirnya pas perang Uhud, orang kafir waktu itu siapa panglimanya? Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pada saat itu masih jadi panglimanya orang kafir Quraisy. Baru setelah Uhud beliau masuk Islam. Dikeker sama Wahsy dari jauh. Begitu tepat, begitu sasaran kelihatan, langsung dilempar tombak sama Wahsy. Nembus di dada Sayyidina Hamzah. Ketika Sayyidina Hamzah terkapar, datang Hindun bawa belati. Dirobek perut dan dadanya Sayyidina Hamzah. Tega nggak Pak kalau Bapak ngelihat keluarga ada yang digituin? Marah nggak? Jangankan digituin kita, ya. Kita mah jangankan digituin. Anak kita ngaji di TPA, bercanda sama temennya, kesenggol, jatuh, temennya marah, ya. Anak kita marah, atau misalkan kita bercanda, anak kita bercanda sama temennya, kita nyenggol, anak kita nyenggol temennya, terus temennya marah, anak kita ditonjok, buk, nangis, pulang anak kita, ngadu ke rumah, papa, si Udin jahat, aku ditonjok. Apa ekspresi kita? Datang ke TPA. Siapa yang digampar sama kita? Siapa yang kita gampar? Buat balesin dendam anak kita. Dua yang jadi target. Satu si Udin yang nabok anak kita, yang kedua gurunya. Orang zaman sekarang kan begitu. Ya, bocahnya ditabok, blopok, kamu berani sama anak kecil, gurunya juga sama, ditabok, blopok, ente kagak bisa ngejaga anak-anak segini doang. Emang dipikir susah ngejagain, emang dipikir gampang ngejagain anak puluhan. Kalau emang situ ngerasa kita ini nggak mampu ngejagain anak, kenapa situ sendiri nitipin di TPA? Kalau situ mampu, urusin aja sendiri, didik sendiri. Becus juga kagak ngajarin anak baca Quran, pakai ngomel-ngomelin guru mulu. Gitu kan orang tua zaman sekarang. Makanya begitu anaknya keluar TPA, nggak ada yang pada berkah ilmunya, ya. Tuh kita sewotnya terkadang sampai segitunya kan. Itu sama siapa namanya, sama Hindun, Sayyidina Hamzah bukan cuma dibelek doang Pak, jantungnya diambil, dikunyah, dilepehin lagi, dikunyah mentah-mentah, dilepehin lagi di perutnya Sayyidina Hamzah. Kita kayak apa kalau ada keluarga kita digituin? Waktu berlalu, Uhud, Ahzab, Tabuk dan lain-lain, sampai tibalah masanya Fathu Makkah, penaklukan dan pembebasan kota Mekah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Datang Fathu Makkah. Itu pada saat Fathu Makkah Pak, ini anggaplah kota Mekah, semua udah dikepung dengan pasukan muslimin. Di dalam kota Mekah ini masih ada siapa? Abu Jahal, Abu Lahab udah pada meninggal. Di situ dedengkotnya masih sisa satu setidaknya, Abu Sufyan masih hidup. Bininya juga masih hidup, Hindun. Kalau Rasulullah punya sifat pendendam yang kesumat, habis itu semua. Habis, nggak ada sisa. Orang kaum muslimin udah nyerang semuanya, udah ngepung semuanya, dan di dalam semua udah pada nyerah. Mereka akhirnya berdiplomasi ngerayu Rasulullah SAW. Tapi tanpa dirayu pun Rasulullah datang, cuma ngapain? Rasulullah datang ke kota Mekah tujuannya hanya ingin menumpaskan berhala-berhala yang pada saat itu disembah. Disuruhlah para sahabat untuk ngancurin berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Apakah Rasulullah kemudian gak toleran punya terhadap agama lain? Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Ka'bah ini punya Allah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lah yang disuruh untuk membangunnya. Sehingga ketika di dalam Ka'bah atau di sekitar Ka'bah tersebut ada lambang-lambang agama lain, ya harus kita hancurkan karena emang bukan punya dia, punya kita. Sekarang nih masjid ada patung dewa apa begitu? Dewa 19. Ya kita hancurin. Kenapa? Karena ini punya kita, bukan punya dia. Tapi kalau kita datang ke vihara, kita datang ke kuil, kita hancurkan, ya enggak boleh. Kenapa? Karena bukan punya kita, itu punya dia. Sederhananya seperti itu ya. Nah, Rasulullah ngancurin patung-patung yang ada di situ lantaran Ka'bah mah punya
Allah, dibangun untuk umat Islam. Jadi kiblatnya umat Islam. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Apakah kemudian Rasulullah mengharuskan semuanya untuk masuk Islam? Enggak. Rasulullah cuma bilang begini, yang masuk ke dalam masjid fahuwa aman. Yang masuk ke dalam rumah Abu Sofyan, yang bininya ngebunuh Sayyidina Hamzah, aman. Seharusnya kan kalau Rasulullah dendaman dikejar-kejar, kalau perlu Hindun masuk lubang semut kita samperin. Sila katakan begitu kalau memang dendam. Tapi malah justru orang-orang dipersilakan berlindung di rumah Abu Sufyan. Masuk. Yang masuk ke rumahnya masing-masing aman. Apa kata Rasulullah? Idhabu fa'antumut tulaqa. Pergilah kalian karena sesungguhnya kalian bebas. Masya Allah. Ada nggak yang sanggup punya maaf kayak begitu Nabi itu? Ya enggak? Kita di rumah nyari, mah BPKB mana? Mah surat tanah mana? Dilihat semuanya kagak ada, aset-aset kita hilang semua. Siapa yang bawa ini? Kemana ini? Yang bawa ternyata mantan anak buah kita. Mantan anak buah kita. Udah selesai, kita ketemu sama dia, maafin, sanggup? Sanggup nggak? Enggak, pasti enggak. Ya, tapi Rasulullah SAW, masya Allah dengan keindahan akhlaknya, akhirnya apa? Akhirnya Hindun masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam. Diterima apa ditolak? Diterima. Kalau kita ada orang seperti itu berperilaku buruk kepada keluarga kita, dia mau masuk ke rumah kita terima apa kita tolak? Telepon 007 James Bond biar tangkap nih orang. Kita telepon polisi, kita panggil satpam, ini ada orang mengganggu rumah tangga saya, pengganggu keluarga saya, mau datang ke rumah tangga. Tapi Rasulullah terima. Bahkan ada beberapa mauqif kejadian di mana Hindun datang ketemu Rasulullah bertanya tentang agama, dan Rasulullah enggak istilahnya enggak melarang Hindun untuk bertanya. Termasuk Wahsyinya juga masuk Islam. Wahsyinya masuk Islam. Ya, Wahsy masuk Islam. Pas dia masuk Islam, ketika muncul siapa tuh? Yang ngaku nabi palsu, Musailamah al-Kadzab. Ini Musailamah al-Kadzab yang ngaku nabi, kemudian terjadi peperangan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukannya Musailamah al-Kadzab. Itu tombak yang dipakai oleh Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah, dengan tombak yang sama dia bunuh siapa? Musailamah al-Kadzab. Makanya di dalam beberapa riwayat pernah diceritakan pernah Wahsy itu bengong. Kata dia, ini tombak pernah ngebunuh sebaik-baiknya manusia, juga pernah membunuh sejelek-jeleknya manusia. Ya, pernah dipakai buat ngebunuh Sayyidina Hamzah, sebaik-baiknya manusia, dan juga pernah dipakai buat ngebunuh Musailamah al-Kadzab, seburuk-buruknya manusia. Nah itu, jadi ini jauh kali kita dari ngebahas jenggot ya sini ya. Artinya apa? Artinya kita segala sesuatu yang jadi sunnah Rasulullah, syiarnya Rasulullah, lalu kemudian diklaim oleh orang-orang yang berpikiran radikal, maka harus kita ambil kembali syiar tersebut untuk kita klaim bahwa itu adalah syiar simbol dari agama yang penuh dengan kasih sayang dan cinta. Lalu yang kedua pesan saya adalah, ketika kita sudah jadikan itu sebagai syiar kita, jangan kemudian kita menjadi manusia yang merasa paling benar, merasa paling suci. Kalau udah berjenggot udah masuk surga, kalau udah begamis udah surga Firdaus. Kalau udah pakai pakaian ala Arab udah pasti jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Belum tentu. Banyak yang pakai gamis larinya ke puncak. Ya enggak? Pada karaoke, pada nikah misyar dan lain-lain, nikah misyar dan lain-lain. Ya, at-taqwa hahuna
kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. Takwa adanya di sini. Artinya gini, sebisa mungkin kita contoh Nabi zahiran wa batinan. Kalaupun memang secara zahir kita terpaksa untuk tidak bisa sama penampilan kita dengan Rasulullah. Misal Rasulullah pakai gamis, kita pakainya celana, nggak jadi masalah. Yang penting batin kita terikat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Daripada zahir kita kelihatannya paling nyunnah, kelihatannya paling ngikutin Rasulullah, tapi di dalam batinnya benci sama tetangga, hasud sama orang, pelit dengan orang lain, suka nyebarin berita hoax, suka makan duit pemerintah, ya enggak, dan lain-lain. Itu mah sama aja bohong. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat di peradaban di Arab, yang banyak lah. Kayak perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah SAW juga pernah memanjangkan rambutnya. Jadi rambut itu baik panjang ataupun pendek, dua-duanya pernah dilakukan oleh baginda Nabi. Nah, memanjangkan rambut tidak termasuk ke dalam kategori tasyabbuh bin nisa, menyerupai perempuan, selama rambut tersebut tidak dimodel-modelkan dengan model perempuan, ya, tidak dimodel-modelkan dengan model perempuan, ya, kayak misalkan model perempuan dikepang, ya enggak, kita kepang, enggak, yang seperti ini ya tidak diperkenankan. Tapi jika hanya sekedar untuk memanjangkan rambut sampai sebahu, ya, ini Rasulullah SAW juga pernah melakukannya, dan di antara para salaf yang kita tahu pernah manjangin rambut untuk meneladani Rasulullah itu Sayyidina Imam Haddad. Beberapa saat sebelum beliau wafat, ya, beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau membiarkan rambutnya panjang, tidak dicukur, gitu. Jadi yang penting rapih, karena dulu ada salah seorang sahabat punya rambut panjang tapi nggak diurus, nggak dipakein minyak rambut, nggak disisir, itu dikomplain sama Nabi, ya, disuruh dirapihin. Makanya kan kemarin di dalam sunnah khisalul fitrah salah satunya apa? Duhun, pakai minyak, baik itu minyak rambut ataupun minyak lotion untuk kulit kita, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal, dan merawat tubuh ini bagian bentuk dari menjaga titipan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fatih bil qabul tamam kullu su'lu ma'mul salahi syana dhahir batin rasulina rasul Fatimah Zahra batul jami' sadat. Hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahal azim lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamal malaikatil muqarrabin warzuqna kamalal mutaba'ah li sayyidil mursalin wa amitna ala tariqatihi wa ala nahjihil qawim. Rabbana waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina wa azwajina wa ahlina wa liman fi diyarina wa liman fi qaryatina wa fa'al kadzalika bi jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.